seorang diri, Pai selamat dari kecelakaan nahas itu. Ketika suasana sudah mulai kondusif, ia tidak menyadari di dalam sekoci ada beberapa binatang. Dia pun memberanikan diri masuk ke dalam sekoci. Selain zebra ternyata di dalam ada satu ekor hiena, dan dari kejauhan ada orang utan. Awalnya situasi kondusif, sampai Haina pulih dari mabuknya dia pun mulai menyerang sang zebra. Di keesokan harinya, Haina kembali menyerang orang utan. Hal itu membuat Pai marah. Demi keselamatannya Pai pun duduk di ujung kapal. Hingga keesokan harinya, Pai pun mencari buku panduan bertahan hidup yang ada di dalam sekoci. Pai pun mengambil semua peralatan yang bisa digunakan olehnya. Vedia juga menyatukan pelampung untuk dijadikan kapal kedua. Si Haina kembali keluar dari persembunyiannya. Kali ini dia menyerang orang utan. Hal itu membuat Pai marah, hingga mengajak duel hiena tersebut. Namun tiba-tiba Richard Parker keluar dan langsung menerkam si Haina. Hal itu pun membuat Pai sangat kaget. Ternyata di dalam sekoci ada Richard Parker. Sore ketika macan tertidur, Pai mencoba mencari sesuatu di dalam sekoci. Ternyata di dalam sekoci banyak tersimpan minuman kaleng dan juga biskuit. Namun tiba-tiba ada seekor tikus yang membuat Richard Parker terbangun. Malam itu, Richard Parker tidur di atas kapal, sedangkan Pai tidur di tempat seadanya dan juga kedinginan. Di pagi harinya, entah mereka terbawa arus kemana, di mana tidak ada sedikit ombak dan laut sangat tenang. Di situ Pai menulis surat bantuan dan dimasukkan ke dalam kaleng. Dia pun sadar hal itu akan sia-sia, hingga dia berdoa kepada Tuhan dan berpasrah diri. Dari buku panduan yang ada di sekoci, Pai belajar cara bertahan hidup, namun itu tidak begitu berguna karena di buku panduan itu mengajarkan bertahan hidup untuk satu kelompok, sedangkan Pai hanya seorang diri dan satu ekor harimau. Entah bagaimana tiba-tiba Pai ingat cara menjinakkan harimau. Waktu kecil dia menonton sirkus. Dia pun berusaha menjinakkan Richard Parker, dengan cara membuat Richard Parker mabuk dengan menggoyangkan kapal. Lalu Pai menunjukkan bahwa kapal itu adalah wilayahnya, dengan cara menggunakan air kencing sebagai batas wilayah. Namun yang terjadi justru Pai malah di dalam sekoci, ada alat yang sangat penting yaitu alat untuk mengubah air asin menjadi air tawar. Pai pun minum dengan sangat segar. Dia tidak egois. Ia juga ngasih minum kepada Richard Parker. Sudah berhari-hari Richard Parker tidak makan. Hal itu membuat Pai takut. Dia pun mencoba mancing ikan untuk memberi makan Richard Parker. Namun seharian mancing tidak ada hasil. Karena merasa lapar Richard pun lompat dari kapal untuk mencari ikan. Hal itu dimanfaatkan oleh Pai untuk segera pergi ke kapal. Posisi Richard Parker yang ada di dalam air, harusnya bisa dimanfaatkan oleh Pai untuk membunuh Richard Parker atau meninggalkannya selamanya. Namun, Pai tidak tega dan akhirnya dia membantu Richard Parker dengan menggunakan tangga agar bisa naik ke atas kapal. Dia pun mengambil semua peralatan yang bisa digunakan, termasuk makanan kaleng dia pindahkan ke kapal yang ia buat dengan barang seadanya. Keesokan harinya, Pai berhasil menangkap ikan yang cukup besar, sebenarnya membunuh hewan bertentangan dengan keyakinannya. Namun kalau Richard Parker tidak diberi makan dia takut hal kemarin terulang lagi. Entah sudah berapa hari Pai tersesat di tengah laut, hingga pada suatu malam, tiba-tiba laut tampak begitu indah, dan mengeluarkan cahaya. Pai pun dibuat terkagum-kagum, hingga suatu ketika, ada ikan paus biru yang sangat besar melompat. Hal itu pun membuat kapal rakitan Pai porak-poranda, hingga stok makanan kaleng pun berhamburan di tengah laut. Dia pun menyesalinya, kenapa barang-barang penting seperti makanan malah ditaruh di rakit yang kecil. Ketika Pai sudah merasa sangat lapar, dia pun sudah tidak punya rasa takut. Dia pun mencoba mengambil alat pancing yang berada di dekat Richard Parker. Baru naik di atas kapal, Richard Parker keluar dan hampir menyerang Pai. Namun tiba-tiba, di samping terlihat segerombolan ikan terbang yang di antara gerombolan ikan terbang itu ada satu ekor ikan tuna yang terjebak di kapal. Karena saking laparnya Pai berani melawan Richard Parker untuk merebut ikan tuna, alhasil perebutan itu dimenangkan oleh Pai. Karena sudah terlalu lelah berada di rakit yang kecil yang pastinya kurang nyaman, Pai mencoba menjinakkan Richard Parker dengan metode setiap kali menuruti perintah, Richard Parker dikasih makan. Hal itu ternyata cukup berhasil. Dengan itu, dia bisa memodifikasi sedikit rakit yang ia tumpangi agar tidak kepanasan. Hal kecil itu pun membuat dia bahagia. Seiring berjalannya waktu, Pai juga menyadari bahwa Richard Parker lah yang membuat dia bertahan hidup sampai saat ini. Hingga suatu hari, Pai sangat bahagia ketika melihat kapal kargo yang melintas di kejauhan. Pai pun menembakkan flare beberapa kali berharap dia diselamatkan. Namun, kapal kargo semakin menjauh dan hilang dari pandangan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan, bulan demi bulan, Pai tidak menyerah bahkan tetap optimis dia tetap bisa bertahan. Namun pertolongan tak kunjung datang.
mereka berdua pun terlihat sangat kurus karena kekurangan makan dan juga gizi. Di gelapnya malam dan tenangnya lautan, membuat mereka seolah-olah berkomunikasi. Di suatu siang terlihat awan Columbus mengarah ke mereka berdua. Pai pun segera melakukan persiapan untuk menghadapi badai. Derasnya hujan, kencangnya ombak, kerasnya petir, membuat Pai berpikir mungkin inilah akhir dari hidupnya. Namun, badai dan petir tak kunjung mengambil nyawanya. Ia pun bingung ada hikmah apa di balik semua ini. Why are you scaring him? I surrender! What more do you want? Selamat dari badai, membuat keadaan mereka berdua semakin drop, bahkan Richard Parker tak sanggup untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Persediaan untuk bertahan hidup pun hanyut. Inilah momen Pai benar-benar pasrah. Dia sudah berpikir bahwa ini adalah akhir dari perjalanannya. Hingga suatu pagi hari, kapal mereka menabrak sesuatu dan ternyata itu adalah pulau, yang ditumbuhi full oleh tumbuh-tumbuhan. Pai pun terbangun, nampaknya Richard Parker sudah lebih dulu ke pulau tersebut. Dia memangsa hewan yang ada di pulau itu karena pulau itu dihuni oleh hewan sejenis tupai. Pai pun sangat bahagia karena bisa makan tumbuh-tumbuhan lagi. Mengingat Pai adalah seorang vegetarian, ditambah lagi di tengah pulau ada danau air tawar. Saat menjelang malam Pai pun bersiap-siap untuk tidur di atas pohon. Namun ada yang aneh, ketika semua hewan pada lari berhamburan naik ke atas pohon, termasuk Richard Parker, yang bersembunyi di atas kapal seolah-olah ada sesuatu. Ketika tengah malam, Pai terbangun dan menyadari, kolam yang tadi siang nampak segar itu, ketika malam ikan itu pada mati semua. Hal itu menunjukkan, bahwa kolam itu ketika malam menjadi zat yang sangat beracun, atau boleh dikatakan pulau itu adalah tumbuhan pemakan daging. Pai yang penasaran pun mencoba memetik buah di atasnya, yang benar saja, ketika dia membuka buah itu, di dalam buah itu terdapat gigi manusia. Hal itu menunjukkan bahwa pernah ada seorang manusia yang singgah di pulau ini. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk meninggalkan pulau tersebut, dengan membawa semua ketersediaan makanan yang ada di pulau tersebut. Dia pun meninggalkan pulau bersama Richard Parker. Richard Parker! Ketika ia tersesat dan kebingungan, Tuhan memberi Richard Parker agar Pai memiliki tujuan. Saat dia sudah pasrah dan menyerah, Tuhan malah memberinya pulau untuk ia beristirahat sejenak. Saat Pai terlena dengan pulau tersebut, dan berniat untuk tinggal di sana, dengan segera Tuhan menunjukkan bangkai gigi manusia. Entah sudah berapa lama mereka terombang-ambing di lautan, ketika semua kesetiaan makanan habis, mereka berdua sampai di pinggir pantai. Dengan sisa-sisa tenaga, Pai mencoba merangkak berjalan. Richard Parker pun turun dan berjalan menuju hutan. Ketika hendak memasuki hutan, Richard Parker sempat berhenti. Pai berharap Richard Parker menoleh dan mengucapkan salam perpisahan. Namun, yang terjadi Richard Parker meninggalkannya begitu saja. Hal itu pun membuat dia sedih. Menangis bukan karena diselamatkan, tapi menangis karena Richard Parker meninggalkan dia begitu saja.